adalah dirimu. Jiwa ini adalah jiwamu. Rindu dunia dan rindumu. Darah ini adalah darahmu. Tak ada yang lain selain dirimu yang selalu ku puja. Sebut namamu di setiap hembusan nafasku. Ku sebut namamu, ku sebut namamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, dimanapun Anda saat ini sedang berada. Berjumpa lagi dengan saya, Arif RH, dalam program audio yang saya share secara free di dunia maya. Ya, sebuah lagu dari Dewa dengan judul Satu. Sebuah lagu yang sangat pas dengan topik bahasan kita pada kesempatan kali ini, teman-teman. Apa yang akan kita bahas hari ini adalah kita semua saling terhubung, atau kalau di dalam bahasa Inggris ini diucapkan dalam kalimat everything is connected. Teman-teman, seorang pakar fisika yang sangat terkenal di dunia sains, ya, tentu Anda pernah dengar nama ini, yaitu Albert Einstein. Albert Einstein itu dulu pernah ngomong begini, bahwa realita, ya, alam semesta ini sebenarnya sebuah ilusi, ya, hayalan. Hanya saja ilusi ini sangat sempurna, sangat rumit, sangat sempurna, dan sulit kita untuk keluar darinya. Jadi ini kenyataannya memang ilusi, tapi kita tidak bisa keluar dari ilusi itu. Kalau Anda mimpi, kan Anda bisa bangun, ya. Ibaratnya ini kita sedang mimpi, tapi kita tidak bisa menyengajakan untuk keluar gitu loh, kecuali posisinya Anda nanti mati, ya. Anda akan bisa melihat bahwa ini sebenarnya ilusi. Nah, apa sih ilusi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini? Ilusi yang akan kita bahas adalah ilusi yang bernama keterpisahan segala sesuatu. Teman-teman, secara indrawi mungkin Anda melihat saya dan Anda dan benda-benda di sekeliling, ada tembok, ada hewan, tumbuhan, dan segala sesuatu terpisah dengan Anda. Itulah ilusinya. Karena sebenarnya Anda, kita, terhubung dengan segala sesuatu di alam semesta. Segala sesuatu loh, ya. Jadi otomatis di dalamnya Anda dan semua orang di dunia ini terhubung satu sama lain. Mungkin ini sulit diterima, tapi sekarang kita lihat remah-remah kecil dari bukti ini. Pernahkah Anda mengalami suatu keadaan yang Anda sebut kebetulan? Misalnya Anda sedang kepikir, aku kok mau kepengen ketemu si A, ya. Tiba-tiba Anda ketemu dengan si A, ya, entah sorenya jalan-jalan di mall atau gimana, ya. Atau mungkin Anda yang suami istri terutama, Anda mau SMS, ya, mau SMS, belum SMS Anda sudah di SMS duluan dan pikirannya bisa sama. Ini sebenarnya fenomena-fenomena yang kita sebut kebetulan, ini sebenarnya bukan kebetulan. Karena di antara kita ini ada jejaring yang menghubungkan kita semua. Kita semua saling terhubung itu tadi. Everything is connected. Kalau misalkan begini, handphone aja, ya, handphone satu berada di Indonesia, satu berada di Amerika, kan bisa telepon-teleponan, ya. Padahal tidak ada kabelnya, ya kan?
Nah, kalau misalkan kita bisa menerima kenyataan bahwa dua handphone itu saling terhubung satu sama lain tanpa ada kabelnya, secara kasat mata, masa kita susah untuk menerima sebuah kenyataan bahwa manusia yang tentunya lebih canggih dari handphone, masa tidak terhubung dengan orang lain? Masa tidak masuk akal? Coba direnungkan ini. Oke. Nah, saya pernah melakukan beberapa simulasi, teman-teman. Ini iseng aja sih, eksplorasi. Yang pertama, waktu itu saya pernah bikin jadi status kok. Jadi, untuk bisa connect dengan orang lain itu sebenarnya kita nggak perlu cara-cara khusus ya, karena tanpa kita tahu, tanpa kita sadar pun kita connect dengan orang lain. Tapi misalnya kita mau menyengajakan, maka kuncinya di nafas ya. Jadi menyamakan irama nafas itu salah satu tips sederhana untuk bisa connect dengan orang lain. Nah, istri saya pernah suatu malam itu tidur, saya sedang kerja di depan laptop, belum kelar ya pekerjaan, sementara Facebook lagi sepi. Waduh, saya iseng aja, istri saya sedang tidur lelap, saya menyamakan irama nafas saya. Kalau orang tidur itu kan yang naik turun perut ya, napas perut ya, karena gelombang otaknya delta. Saya samakan sampai muncul sebuah perasaan yang nyaman, dan perasaan sudah tidak ada lagi aku dan kau. Kita seakan-akan menyatu gitu. Nah, di dalam hati saya bilang tangan kiri gerak. Istri saya tanya gerak. Ya. Mungkin kebetulan saya pikir ya. Kemudian kaki kiri gerak. Kaki kiri juga gerak. Kaki kanan gerak. Kaki kanan gerak. Tangan kanan gerak. Tangan kanan gerak. Semua badan gerak. Gerak semua. Ini luar biasa. Pernah diuji coba di kesempatan lain juga sama. Tapi kepada orang lain ya, yang tidak ada hubungan dekat. Tapi tidak sedahsyat kalau ke orang tua, ke anak, atau ke istri. Ini lebih ke konektivitasnya lebih kuat sekali. Nah, ini satu fenomena yang luar biasa menurut saya. Nah, kemudian contoh yang lain, saya pernah melakukan simulasi di institusi pemerintah. Ada seorang bapak-bapak yang nanya, mungkinkah pesan pikiran kita diterima orang lain? Oh iya, sangat mungkin. Kemudian saya minta beliau membuka handphonenya, mencari nama seseorang di daftar handphonenya yang ada beberapa kriteria. Tidak boleh orangnya punya janjian dalam waktu dekat, tidak ada di ruangan itu, kemudian masih hidup, dan tahu nomornya dia. Kemudian dia melakukan satu prosedur yang saya bimbing saat itu, dan jeda beberapa menit orangnya menghubungi dia. Kok bisa ya? Kelihatannya sakti ya, padahal sebenarnya kita secara alamiah sering melakukannya. Hanya saja kadang kalau disengaja, kita menyengajakan itu kadang kita kesulitan. Padahal kita adalah pelaku semuanya. Oke, jadi tidak perlu ilmu khusus sebenarnya. Nah, kesempatan lain simulasi itu juga saya lakukan dengan peserta sekitar 10 orang, 11 orang, dan 80%-nya itu juga berhasil. Bahkan real time ada yang telepon saat itu. Ini adalah remah-remah kecil dari yang saya bilang fakta bahwa segala sesuatu di alam semesta itu terhubung. Oke, mungkin ini susah diterima ya. Anda masih mengatakan ini kebetulan atau masih berpikir ini mistik. Sekarang saya mau cerita dari sudut pandang sains. Tahun 1982 ya, jadi ada satu hasil penelitian yang menggemparkan dunia ilmiah abad 20. Penelitian ini dilakukan di Universitas Paris yang dipimpin oleh Alain Aspect. Hasil penelitian yang dilakukan Alain Aspect ini memisahkan dua elektron di jarak yang sangat jauh. Dan ternyata tidak peduli jaraknya mau 10 miliar mil, mau 10 mil, mau 100 mil. Ketika satu elektron itu diberikan treatment, diberikan stimulus, maka pasangannya ya, elektron yang di seberang sana jauh tidak terkira itu merespon juga seketika, seolah-olah dia mengetahui apa yang terjadi dengan satunya. Ini membuktikan bahwa kedua elektron itu terhubung. Bahkan para ilmuwan mengatakan bahwa segala sesuatu di alam semesta sebenarnya satu, karena sangat cepat sekali, tidak ada delay. Komunikasi yang terjadi antara dua elektron ini melebihi kecepatan cahaya. Berarti ini satu kesatuan. Nah,
Kalau elektron itu begitu perilakunya, sementara manusia juga tersusun dari atom, di dalamnya ada elektron juga. Berarti logis toh bahwa kita pun sebenarnya terkoneksi dengan cara yang kurang lebih sama. Oke. Nah, pernah nggak dengar Anda bilang bahwa ada satu fenomena anak atau bayi itu kadang nangis kalau terjadi hal baik atau buruk kepada dari orang tuanya, pernah? Ya karena anak ini connect dengan orang tuanya. Pernah diteliti ini di Moskow ya, di Moskow pernah diteliti di Institut Psikologi. Seekor tikus punya anak beberapa, dipisah ini anaknya di tempat yang jauh dari induknya. Kemudian induknya ini di treatment tertentu sehingga perilakunya ini jadi kadang dibuat kalut, dibuat stres ya. Ternyata di saat yang sama anak-anaknya yang dipisah tadi di tempat yang sangat jauh itu merespon apa yang dirasakan ibunya. Berarti kan kesimpulannya anak tikus connect dengan induk tikus itu. Jadi sangat wajar kita pun connect dengan orang tua kita. Nah, konsekuensi dari pemahaman segala sesuatu terhubung ini banyak, teman-teman. Yang pertama, kita akhirnya menerima kenyataan bahwa sebenarnya anjuran berbuat baik kepada orang lain ya, itu sebuah kebutuhan, bukan lagi kewajiban. Kenapa? Karena pada dasarnya orang lain itu juga kita. Aku adalah kamu, kamu adalah aku. Karena kita terhubung tadi itu loh. Jadi kalau saya sedekah kepada Anda sedekah kepada saya, misalkan kita memberi kepada orang lain, kita sebenarnya sedang memberi kepada diri sendiri. Sehingga wajar jika nanti banyak kelimpahan ke kita. Kita sedekah materi, kadang kita nanti akan diberi banyak materi oleh kehidupan. Karena memang kita sedang memberi ke diri sendiri. Kita juga dianjurkan tidak membuka aib orang. Kenapa? Aib orang itu sebenarnya aibnya kita juga. Ketika kita membukanya, maka suatu saat kita akan dibuka aibnya oleh kehidupan. Kenapa? Orang lain itu juga kita. Nangkap ya? Jadi kalau misalkan kita berbuat jahat sama orang, zalim sama orang, maka sebenarnya sudah menjadi hukum alam, kita akan kena lagi. Kita menyakiti diri sendiri kok. Kita juga tidak akan mudah diadu domba hanya karena perbedaan agama, ras, suku, bangsa. Karena menyadari ada yang melampaui itu. We are all one. Jadi kalau ini belum disadari ya, karena kita berat untuk berbuat baik sama orang, apalagi berbagi rezeki, berbagi ilmu. Beratnya di mana? Karena menganggap orang lain itu orang lain. Kalau kita menyadari orang lain itu kita perlakunya akan beda. Contoh sederhana lah, orang tua kepada anak itu seperti apa sayangnya. Karena menyadari bahwa anak ini darah dagingnya dia. Nah sebenarnya kita juga sama seperti itu. Kita satu sumber. Kita berasal dari sumber yang sama. Oke, sampai di sini bisa dipahami. Ya. Jadi, teman-teman, kita ini seperti apa ya? Kalau Anda pernah belajar fisika itu ada satu sinar putih dilewatkan di prisma namanya, prisma. Ketika dilewatkan ke prisma itu kan jadi warna-warni ya, Magiku Hibiniu itu. Tapi sebenarnya sumbernya kan satu sinar tadi. Jadi segala warna-warni kehidupan ini, perbedaan kita ada kulit, hitam, putih, macam-macam. Itu sebenarnya dibalik itu, dibalik prisma itu hakikatnya kita satu. Kita satu, otomatis karena kita satu, kita saling terhubung satu sama lain. Oke, teman-teman, bagi Anda yang masih penasaran dan ingin mengkaji lebih jauh apa yang kita bahas ini, Anda bisa mampir ke Facebook saya, semogaarif@gmail.com, Arif RH ya, Arif RH. Atau Anda juga bisa mengakses website saya, judulnya, artikelnya di situ ada yang namanya We Are All One. Ya, website saya adalah http://ikhlaspasrah.com. Saya ulangi, http://ikhlaspasrah.com.
Baik teman-teman, hanya ini yang bisa saya sharingkan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas atensi Anda. Sampai jumpa di kesempatan yang lain yang lebih baik dari hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.